Kota Palopo sudah ada sejak sekitar abad ke-14. Letaknya yang strategis, berada di pinggir laut, membuat daerah ini ramai dikunjungi oleh para pedagang. Oleh sebab itu, pada abad ke-15, kota yang pada waktu itu bernama Wara ini dijadikan ibu kota kerajaan Luwu, menggantikan Patimang oleh Datuk Patiwara. Dia adalah Raja Luwu pertama yang menganut Islam. Selain itu, perpindahan ibu kota ini ditengarai oleh perang saudara antara para putra mahkota, yang dikenal juga dengan nama Perang Utara Selatan, sehingga dipilihlah daerah yang berada di tengah-tengah sebagai ibu kota Kesultanan Luwu. Kerajaan Luwu sendiri merupakan kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, dengan wilayah yang meliputi Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo, Tanah Toraja, Kolaka, Sulawesi Tenggara, hingga Poso. Pada masa itu, Islam berkembang dengan cepat. Syiar Islam dipelopori oleh Datuk Patimang, seorang ulama yang berasal dari Minangkabau. Setelah ibu kota berpindah ke Wara, mulailah dibangun Istana Langkanai dan Masjid Jami. Menurut cerita, pada saat pembangunan Masjid Jami inilah nama Palopo mulai dikenal. Ketika itu, rakyat Luwu mulai berduyun-duyun mengadakan prosesi penancapan tiang dari kayu Cinaburi. Waktu masyarakat mulai menancapkan tiang, masyarakat pun berteriak, "Palopo!" yang artinya secara bebasnya tancapkan. Dari situlah nama Palopo mulai digunakan sampai sekarang. Kota dilengkapi dengan alun-alun di depan istana, dan dibuka pula pasar sebagai pusat ekonomi masyarakat. Lalek Batta menjadi pusat kota kala itu. Dalam kajian M. Irfan Mahmud, pusat kota ini melingkar seluas kurang lebih 10 hektar, yang meliputi Kampung Amasangang dan Malimongang. Dalam perkembangannya, maka perlahan-lahan Palopo meluaskan wilayahnya dengan terbukanya klaster kampung tingkat kedua, yakni Surutanga. Luasan wilayah klaster kedua ini sekitar 18 hektar dan diyakini dulunya menjadi pemukiman rakyat dengan aktivitas sosial ekonomi yang insentif. Menurut penelitian, diduga bahwa kampung Surutanga ini dihuni hampir semua golongan rakyat. Dengan lokasi yang dekat dengan pantai dan areal persawahan, maka sebagian besar masyarakat Surutanga saat itu bekerja sebagai nelayan dan petani. Pada konteks awal perkembangan Palopo ini, batas kota diyakini berada melingkar antara makam Jerak, Surutanga di selatan, makam Malimongan di sisi barat, dan makam Raja Lokoeh di utara Sungai Boti. Perkembangan Palopo kemudian dilanjutkan dengan tumbuhnya Kampung Benturu sebagai klaster ke tingkat ketiga seluas 5 hektar. Pemukiman Benturu kala itu dilingkungi benteng pertahanan yang terbuat dari tanah menyerupai parit. Tinggi rata-rata dinding benteng 2 meter dan lebar rata-rata 7 meter. Panjang benteng tidak kurang 5 km menghadap ke pantai. Benteng ini disebut Benteng Tompotika, yang bermakna tempat matahari terbit. Lokasi benteng ini diyakini berada di sekitar kompleks perumahan Beringin Jaya. Kala itu, dalam areal benteng ini terdapat jalan setapak sepanjang 1.500 meter yang memujur timur barat. Namun demikian, Kampung Benturu ini diyakini tidak sezaman dengan Surutanga dan Lalek Batta. Benteng diperkirakan dibangun pada abad ke-19 untuk persiapan menghadapi Belanda. Kota Palopo dahulu disebut Kota Administratif Palopo, merupakan ibu kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor tahun 42 tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000 telah membuka peluang bagi kota administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.
Ide peningkatan status Kota Palopo menjadi daerah otonom bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kota Palopo menjadi daerah otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan. Yang pertama, Surat Bupati Luwu nomor 135/09/Tapem tanggal 9 Januari 2001 tentang usul peningkatan status Kota Palopo menjadi Kota Palopo. Dua, Keputusan DPRD Kabupaten Luwu nomor 55 tahun 2000 tanggal 7 September tahun 2000 tentang persetujuan pemekaran peningkatan status Kota Palopo menjadi kota otonomi. 3. Surat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan nomor 135/922/Otoda tanggal 30 Maret 2001 tentang usul pembentukan Kota Palopo menjadi Kota Palopo. 4. Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan nomor 41/3/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kota Palopo menjadi Kota Palopo. Hasil seminar Kota Administratif Palopo menjadi Kota Palopo, surat dan dukungan organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita, dan organisasi profesi. Dibarengi oleh aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kota Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan oleh Forum Peduli Kota. Akhirnya, setelah pemerintah pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kota Palopo yang berada pada jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tanah Toraja, Kabupaten Wajo, serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002 merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo. Dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan daerah otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri. Berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu, diawali terbentuknya sebagai daerah otonom. Kota Palopo hanya memiliki 4 wilayah kecamatan yang meliputi 19 kelurahan dan 9 desa. Namun, seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang, sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, maka pada tahun 2006, wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota Palopo dinakodai pertama kali oleh Bapak Dr. Andes Henry Ajeng MSc yang diberi amanah sebagai pejabat wali kota caretaker kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu 1 tahun, hingga kemudian dipilih sebagai wali kota definitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo periode 2003-2008 yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku wali kota pertama di Kota Palopo. Demikianlah sedikit penjabaran tentang sejarah Kota Palopo yang saya rangkum melalui website Histori Sejarah Kota Palopo. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, share, dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya agar ketika saya mengupload sebuah video, kamu adalah orang pertama yang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.